Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita sudah sampai di tema 7, subtema 1 pada pembelajaran yang pertama. Apa saja yang kita bahas kali ini? Mari kita simak. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok dan juga kata sulit ya. Dan yang kedua adalah gaya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Yang pertama, paragraf. Apa sih paragraf itu? Apakah kalian sudah pernah dengar? Ini ya, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Jadi, di sini gagasan utama dalam paragraf itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas, beberapa kalimat penjelas, dan akhirnya menjadi paragraf yang runtut. Sedangkan apa sih ide pokok itu atau gagasan utama itu? Adalah pikiran utama dari sebuah paragraf yang mendasari suatu paragraf. Jadi ya, satu ide pokok dijabarkan, dikembangkan dengan kalimat penjelas menjadi paragraf. Ngerti ya? Mari kita lanjut. Paragraf itu ada, kalau kita sekarang di kelas 4 belajar ada 3 dulu ya. Nanti kalau sudah SMP, SMA, nanti lebih kaya lagi ya, paragrafnya lebih banyak jenisnya. Sekarang kita fokus ke paragraf deduktif, berada di awal titik. Ide pokoknya berada di awal paragraf ya, di awal. Berarti kalimat pertama adalah ide pokok. Ide pokok deduktif berada di awal. Ingat-ingat ya. Awal D itu. Awal D deduktif ya. Kalau induktif berada di akhir paragraf. Ingat-ingat ya, cara mengingatnya apa? Akhirin. Akhir induktif ya. Kalau awal D, kalau deduktif. Awal deduktif. Akhir akhirin. Akhir induktif. Terus campuran. Ada di awal dan akhir paragraf ya. Jadi yang pertama itu ide pokok, terus penjelas, terus akhirnya ada ide pokok lagi ya. Nih saya kasih contoh deduktif ini. Balon sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Balon biasanya, ini kan dijelaskan ya. Balon lagi dijelaskan dari yang kata pertama. Ini namanya awal atau deduktif ya. Awal deduktif ya. Ini dijabarkan menjadi 1, 2, 3 kalimat ya. Kita lanjut contoh induktif. Pokok pikiran atau gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Ini setelah banjir surut, ini biasanya kalimat penjelas ya. Penjelas ya. Akhirnya dapat dikatakan, ini ciri-cirinya ya. Dilihat di akhir kalimat, biasanya ada dapat dikatakan, oleh karena itu, dengan demikian, berarti itu dapat dipastikan kalimat paragraf induktif yang intinya di akhir. Akhir induktif. Mengerti ya? Kita lanjutkan contoh paragraf campuran. Kalau paragraf campuran itu berada di apa tadi? Awal dan akhir paragraf pokok pikirannya ya. Peningkatan taraf pendidikan para petani ini sama pentingnya dengan usaha peningkatan taraf hidup. Nah, ini penjelas sudah dijelaskan. Ya.
Terus akhirnya itulah sebab peningkatan taraf pendidikan petani dirasakan sangat mendesak. Jadi di sini ada ide pokok ya. Di sini juga ada ide pokok. Dua ide pokok di awal dan di akhir namanya adalah paragraf campuran. Ingat-ingat ya, dicatat. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya adalah kata sulit. Apa sih kata sulit itu? Ini loh kata sulit ya. Kata yang belum diketahui maknanya pada suatu paragraf. Nih contohnya. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Apa sih populer itu ya? Kan biasanya kita dengar, seakan-akan kita paham, tapi kalau suruh mendefinisikan, apa sih populer itu? Ada yang tahu? Apa sih arti populer? Populer itu adalah terkenal ya, termasyhur di dunia. Hampir setiap belahan dunia orang begitu gegap gempita. Berarti ini menjadi apa? Gegap gempita itu sangat senang sekali ya pada saat menonton pertandingan sepak bola. Ini kan belum ada ininya ya, belum dimengerti maksudnya, tapi kita baca saja seakan-akan mengerti ya. Terus, sepak bola adalah olahraga yang dimainkan tim winning eleven. Winning eleven ini berarti kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya tim utama ya. Dari kampung hingga piala winning eleven itu 11 orang yang paling bagus dalam tim ya. Terus kita piala dunia, apa piala dunia itu? Lomba atau turnamen sepak bola tingkat dunia yang diselenggarakan tiap 4 tahun sekali. Kita bisa melihat banyak orang yang bermain sepak bola. Hal itu berarti sepak bola bisa dimainkan di banyak tempat. Ini kira-kira paragraf apa? Paragraf apa? Ayo, ini ide pokok. Ini juga ide pokok. Berarti ini paragraf campuran ya. Campuran. Biasanya kata sulit itu ya memang ada ya dalam suatu paragraf itu. Kalau kalian mau mencari artinya biasanya ada di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada online. kbbi.com kalau tidak salah. Coba ya kalian cari. Karena kalau kalian ketikkan kata-kata sulit, nanti akhirnya ada artinya. Kita lanjut. Bahasan selanjutnya adalah gaya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi gaya. Gaya itu apa? Ini dia, tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Jadi, kalau ada benda, ya, terus kamu tarik ke sini, atau kamu dorong ke sana, ini benda ini mendapatkan gaya dari kamu, ya. Namanya gaya dorong atau gaya tarik dan menimbulkan juga gaya gesek. Nanti kalau masalah gaya ini kamu lebih lengkapnya di SMA ya. Ada rumusnya ini. Contoh, F sama dengan M kali A gitu. Nanti biar kamu penasaran ya apa ini F kali MA ya. Nanti dipelajari lebih lanjut di SMA. Selanjutnya apa sih? Pembagian gaya itu ada berapa? Yang pertama, gaya kalau menurut bentuknya dibagi dua.
Yang pertama gaya tarik, yang kedua adalah gaya dorong. Apa sih gaya tarik itu? Ayo dicatat ya. Gaya tarik adalah sebuah gaya yang mendekatkan benda kepada yang mengeluarkan gaya tersebut. Contohnya tadi ya, ada benda. Terus kamu tarik, dibatak gitu ya. Kan bendanya mendekat, ini kamu. Bendanya kan mendekat ya ke kamu. Ini namanya gaya tarik. Membuat mendekat. Terus yang kedua, gaya dorong. Dicatat lagi ya. Adalah gaya yang menjauhkan benda kepada pemberi gayanya. Lagi, gaya yang menjauhkan benda dari pemberi gayanya. Oke, contohnya sekarang. Kalau ada mobil mogok, pernah ada mobil mogok kan ya? Anggap aja mobil jelek gambarnya ya. Mobil tua ini kan mogok. Terus didorong. Didorong ya. Ini kamu dorong sama teman-teman seumpama. Dorong ke depan ya. Ini kan lama-kelamaan mobilnya berjalan ya. Berjalan. Pelan, akhirnya agak cepat, akhirnya berpindah ya. Ini kan menjauhi kamu mobilnya. Sekarang mobilnya di sini. Ya, kan menjauhi kamu toh? Ya. Kamu yang ada di sini didorong, mungkin sampai sini, akhirnya mobilnya pindah. Nah, ini namanya gaya dorong. Sekarang kalau menurut jenisnya. Menurut jenis, gaya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot itu ada kontraksi dan relaksasi ya. Contohnya gaya otot, gini, kontraksi dan relaksasi itu membuat kita menjadi seakan-akan memiliki tenaga. Ya, tenaga itu maksudnya tenaga yang dinamakan glikogen atau gula otot. Itu yang membuat otot berkontraksi dan berrelaksasi. Kalau ngotot itu namanya kontraksi ya. Tapi kalau otot kita kendur namanya relaksasi. Contohnya, kamu kalau mengangkat timba itu kan pakai otot ya, ototnya kontraksi ke atas itu kan. Terus gaya listrik. Gaya listrik itu sumbernya dari tegangan arus listriknya. Contohnya apa? Itu contohnya listrik PLN di rumah kamu itu ya. Itu namanya gaya listrik. Terus gaya magnet. Sudah. Gaya magnet itu gaya tarik-menarik atau dorong-mendorong antar kutub magnet. Dengan ketentuan kutub yang sama akan tarik-menarik, akan tolak-menolak, maaf. Kutub yang berbeda akan tarik-menarik, ya. Ini kalau kutub selatan ke kutub utara sama kutub utaranya magnet, dia akan tarik-menarik, ya. Contohnya ini ya diibaratkan kalau cewek sama cowok gitu kan tertarik gitu. Sedangkan kalau kutub utara sama kutub utara ya yang sama nih, kutub utara sama kutub utara
pasti dia akan tolak menolak. Ditolak ya. Kalau diibaratkan cowok sama cowok kan ya nggak mau, pasti dia menolak kan gitu. Contoh aja, tapi harus resmi ya, nggak boleh lewat jalur gelap pacaran. Mengerti? Terus gaya gesek. Gaya gesek itu contohnya ini loh ya. Kita kalau mendorong benda dari lantai itu, kalau mendorong lemari gitu kan ada gaya gesek ya. Biasanya gaya gesek itu menghambat kecepatan. Semakin besar gaya geseknya, semakin lambat. Biasanya gaya gesek itu dikurangi dengan menghaluskan permukaan atau memberi roda biasanya gitu ya. Kan kontak dari benda ke lantai itu menjadi lebih sedikit. Contohnya kalau ini sepeda MTB sama sepeda balap. Tahu? Kan rodanya kalau MTB besar, kalau balap kecil ya. Itu kan berpengaruh ya. MTB itu lebih capek. Sepeda gunung itu lebih capek karena apa? Gaya gesek bannya ke aspal itu lebih banyak. Jadi menghambat. Sedangkan kalau sepeda balap kan kecil, mungkin 1 jempol itu ya bannya, jadi lebih ringan, akhirnya lebih cepat. Ya, baik, mungkin pembelajaran kita bisa kita akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan melalui kolom komen di Google Classroom atau melalui WhatsApp. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.